Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat belajar nggih. Nah, di hari ini di mata pelajaran matematika peminatan kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Jadi nanti kita akan belajar apa itu persamaan eksponensial, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Langsung saja, apa itu persamaan eksponensial? Jadi, persamaan eksponensial ini merupakan persamaan dengan variabel berpangkat atau eksponen. Nah, untuk penyelesaiannya itu nanti ada beberapa bentuk. Untuk hari ini, kita akan belajar dua bentuk, yang ini dan ini. Langsung saja nggih. Jadi yang pertama, persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A itu merupakan bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya di mana di sini bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya yang satu berbentuk fungsi, yang satu berbentuk P, konstanta atau angka biasa. Itu nilai. Jadi kalau ada bentuk eksponen seperti ini, persamaan eksponen seperti ini, maka penyelesaiannya yaitu adalah fx sama dengan p. Jadi diambil pangkatnya saja jika bilangan pokoknya sama gitu. Langsung aja kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari, ingat, mencari himpunan penyelesaian itu di sini berarti sama dengan mencari nilai x-nya. Yang pertama, A berarti cari nilai X dari 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mencari cara agar nilai bilangan pokoknya ini sama gitu. Jadi di sini kan bilangan pokoknya 4 dan 8. Ini kita ubah gimana caranya biar bilangan pokoknya sama. Nah, 4 itu kan sama dengan berapa? Bisa diubah jadi 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kalau 8, 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti bisa kita samakan bilangan pokoknya. Yang 4 ini berarti jadi 2 pangkat 2. Kemudian yang 8, 2 pangkat 3. Nah, di sini kan dipangkatkan, 4-nya dipangkatkan X. Berarti ini juga sama kita pangkatkan X. Ini sama dengan gitu. Nah, selanjutnya kita hitung 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti diapakan? Pangkatnya dikali. Berarti ini 2 pangkat 2 kali X. 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama seperti ini, berarti tinggal apanya? Pangkatnya saja. Berarti kita turunkan pangkatnya, hilang bilangan pokoknya. 2X sama dengan bilangan pokok yang satunya 3. Kita cari X-nya saja kan, berarti X sama dengan 3. 2-nya kita pindah ruas 2 kali kan ini. Kalau kita pindah ruas jadi bagi, berarti per 2. Jadi udah ketemu X-nya sama dengan 3/2 gitu. Tuh ya. Langsung lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ada 4 pangkat X plus 1 sama dengan 1/4. Nah, caranya sama. Kita gimana caranya biar bilangan pokoknya ini sama? Nah, kita lihat di 1/4. 1/4 ini kita bisa ubah menjadi, kalau ada per, itu sama dengan pangkat negatif kan? Diingat lagi sifat eksponen. Jadi kalau ada per ini bisa jadi pangkat negatif. Berarti ini 4, kita tulis 4, jadi pangkat karena ini pangkatnya berapa? 4-nya 1 kan? Berarti pangkat -1 gitu. 1/4 itu sama dengan 4 pangkat -1. Diingat lagi, dilihat lagi di sifat eksponen. Di pertemuan sebelumnya sudah ada kan? Itu dilihat ya. Kemudian kita turunkan ini 4 pangkat X plus 1. Nah, ketika bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal menurunkan pangkatnya saja yang seperti tadi. Dan ini X plus 1, yang ini -1. Kemudian X-nya saja, berarti ini -1, kita tulis. Ini 1, kalau kita pindah ruas jadinya -1.
X-nya jadinya berapa? Min 1 sama dengan min 2. Berarti nilai X-nya sama dengan X min 2. Gitu. Langsung lanjut ke contoh yang ketiga. Akar kuadrat 3 pangkat X sama dengan 27. Ini juga sama. Berarti kita ubah bagaimana biar bilangan pokoknya sama. Jadi ini kalau ada akar berarti itu adalah sama dengan gimana? Di sifat eksponen jika ada akar A pangkat M, di sini akar N ya. Ini sama dengan A pangkat M per N kan? M per N. Dilihat di sifat eksponen seperti ini. Berarti ini kita ubah ke bentuk ini. A-nya berarti ini 3. Kemudian M-nya berapa? M-nya itu yang ini kan, pangkat di dalamnya ini X per N. Akar kuadratnya, berarti ini kan kuadrat, akar kuadrat, berarti di sini 2 kan? Berarti X per 2 sama dengan 27. 27 apakah bisa diubah dengan bilangan pokok 3? Bisa ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 ini sama dengan 27. Berarti ini 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita hilangkan bilangan pokoknya, ambil pangkatnya saja. Berarti X per 2 sama dengan 3. Pangkatnya 3. Nah, X-nya saja berarti kita pindah ruaskan 2 ini kan. Nah, ini kan pembagian. Dia pembagian. Kalau kita pindah ruas jadinya perkalian. Berarti ini 3 dikali 2. X sama dengan 3 kali 2, 6. Ini. Tuh. Selanjutnya, ke bentuk yang kedua. Ini hampir sama. Bentuk yang kedua ini hampir sama dengan bentuk yang pertama tadi, bedanya yaitu pada pangkatnya. Di sini pangkatnya sama-sama menggunakan pangkatnya persamaan atau fungsi, berbentuk fungsi. Nah, jika ada bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah sama dengan yang tadi, diambil pangkatnya saja. Itu syaratnya jika bilangan pokoknya sama. Langsung ke contoh soal. Tentukan nilai X dari 25 pangkat X min 1 sama dengan 5 pangkat 3X min 11. Kita tulis lagi ya. 25 pangkat X min 1 sama dengan 5 pangkat 3X min 11. Nah, kita ubah bilangan pokoknya biar sama. Nah, 25 itu kita ubah bisa jadi 5 pangkat 2 kan? Kemudian ini ada pangkatnya lagi, berarti kita pangkatkan. X min 1 sama dengan 5 3X min 11. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti dikali. Berarti ini 5, kita tulis perkalian. Perkaliannya ini berbentuk perkalian distributif, berarti 1 2 kali X, 2X. Kemudian 2 kali negatif 1, negatif 2. Kemudian yang ini kita turunkan 5 pangkat 3X min 11. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita turunkan pangkatnya 2X min 2. Kemudian yang ini 3X min 11. Kita hitung. Yang ada variabelnya kita jadikan satu yang dengan yang ada variabelnya, yang konstanta dengan konstantanya. Berarti 2X dengan 3X, berarti ini 2X, 3X kita pindah ke sebelah kiri jadinya negatif 3X, yang ini negatif 11, negatif 2 kita pindah ruas jadinya positif 2. Nah, 2X min 3X sama dengan min 1X atau min X, kemudian min 11 ditambah 2 sama dengan negatif 9. Di sini ada negatif bisa langsung coret, atau ini sama saja dengan ini kan ada
Misalnya ini ada negatif, ini nggak ada angkanya kan, tapi di sini sebenarnya ada angka 1, berarti ini negatif 1 kali X. Negatif 1 kita pindah ruas jadinya pembagian kan. Nah, negatif 9 dibagi negatif 1 sama dengan 9. Atau cara mudahnya memang tinggal kita coretkan negatif dengan negatifnya hilang, X sama dengan 9. Hasilnya ini.